Selamat pagi Bapak Ibu, saudara, sobat messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita dikaruniakan satu kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan kita mengawalinya dengan belajar firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan penghiburan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bersama-sama kami akan mengawali hari kami dengan belajar mendengar suara Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami, serta melakukan dalam hari demi hari yang kami jalani. Sungguh kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau berikan kepada kami kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk mengalami, menjalani segala hal di dalam hari-hari kami. Roh Kudus, tolong kami semua sobat messenger ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan menjadi bread of life, rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tema perenungan kita hari ini adalah Wadi Kel. Wadi Kel. Wadi Kel adalah sebuah jalan kuno yang menghubungkan Yerusalem dengan kota Yeriko. Wadi Kel merupakan jalan yang sempit, jalan yang sepanjang orang melaluinya ada jurang di sisinya. Melihat pemandangan yang begitu gersang, mencekam, menakutkan, karena sepanjang jalan Wadi Kel di satu sisi adalah jurang yang curam, di sisi yang lain hutan belantara yang gersang. Wadi Kel ini lebih dikenal dengan sebutan lembah kekelaman. Jalan ini memang sungguh-sungguh menakutkan bagi setiap mereka yang akan melaluinya. Sehingga tidak semua orang akan berani, karena di sana bukan saja jalan yang sempit, ada sisi jurang di sebelahnya dan pemandangan yang sangat gersang, tetapi juga jalan yang sangat-sangat berbahaya, karena di sana ada banyak penjahat, banyak perampok yang akan mencari korban, orang-orang yang melalui jalan Wadi Kel ini. Kita ingat ketika Yesus mengajar tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus menggambarkan ada seseorang yang berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko, dan di tengah perjalanan itu orang tersebut dirampok. Jadi Wadi Kel menjadi sumber inspirasi bagi Yesus dalam mengajar para muridnya di dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, Wadi Kel, jalan yang menghubungkan Yerusalem dan kota Yeriko ini adalah sebuah jalan yang sungguh-sungguh tidak aman bagi orang-orang yang melaluinya, karena ada sisi jurang di sepanjang jalan. Jalan yang sempit, yang penuh berbatu-batuan, dan hanya memandang hutan yang gersang. Dan di sana ancaman bahaya selalu
Ada, karena ada banyak penjahat yang menantikan korban di Wadikau. Yang menarik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Wadikau juga menjadi sumber inspirasi bagi Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat keempat dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, Daud menggambarkan perjalanan hidupnya seperti sedang menempuh perjalanan dari Yerusalem sampai Yeriko melalui jalan Wadikau yang disebut lembah kekelaman itu. Dan di sana Daud menyatakan bahwa meskipun jalan yang aku lalui penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman, tapi aku tidak takut ketika menyusuri Wadikau. Kenapa Daud tidak takut? Daud tidak meminta bahwa ancaman bahaya itu dihapuskan. Daud tidak meminta jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan kerikil dan batu yang membahayakan itu dihapuskan, disingkirkan oleh Allah. Tetapi Daud mengharapkan bahwa Allah yang selalu beserta dengan dia. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini yang selalu menyertai perjalanan Daud dalam lembah kekelaman. Digambarkan di sana, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat menggambarkan kuasa Tuhan yang besar, pemeliharaan Tuhan yang setia di dalam perjalanan Daud menempuh lembah-lembah kekelaman. Tentu kita ingat bagaimana Daud dalam kehidupan yang dijalaninya penuh dengan kekelaman. Seperti seseorang yang berjalan di Wadikau. Daud pernah hidup sebagai pelarian ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk ditangkap dan dibunuh. Daud harus mengalami peperangan demi peperangan dalam kehidupannya ketika mengabdi di dalam kerajaan Israel. Ada bahaya yang mengancam. Ada kematian yang selalu menghantui dalam peperangan demi peperangan. Daud pernah jatuh di dalam dosa perzinahan dan dia kehilangan anak yang dikandung oleh Batsheba. Ada penyesalan yang dalam, ada duka cita yang dalam ketika melihat dirinya gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Daud hidup dalam pelarian karena dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Anak yang dikasihi, tapi saat itu dia dikejar-kejar. Akan ditangkap, akan dibunuh, dan kekuasaannya sebagai raja akan direbut oleh Absalom anaknya. Daud juga mengalami pergumulan yang berat di tengah keluarga yang dimilikinya. Perselisihan, pertengkaran, bahkan pembunuhan terjadi di tengah keluarga Daud. Daud seakan-akan berjalan di Wadikau, lembah kekelaman. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan Allah menyertai dia.
Itulah yang membuat Daud tidak takut ketika berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan yang beserta dengan dia. Di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang dijalani, Daud mengingat dia tidak berjalan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini ada di antara kita mungkin sedang berjalan di dalam jalan Wedikel, lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Mungkin kita sedang menghadapi permasalahan kecukupan kebutuhan di tengah keluarga kita. Kita sedang bergumul di dalam tantangan pekerjaan usaha yang kita sedang hadapi, sedang surut, sedang sepi, tidak laku. Atau kita sedang mengalami masalah relasi dalam rumah tangga kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Atau kita sedang menghadapi beban berat karena hutang-hutang yang menumpuk. Atau kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang sudah lama kita idap. Kita sudah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan. Dan itu tidak jua kita rasakan dan alami. Belajar dari pengalaman Daud. Menyadari bahwa kekuatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, kuasa kita tidak sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan yang saat ini kita hadapi. Daud tidak meminta Allah menghapuskan semua pergumulan, penderitaan, kesulitan dalam kehidupannya. Daud meminta Allah beserta dengan dia. Gada dan tongkat Allah yang menjadi andalan, penghiburan, kekuatan bagi Daud. Maka kita pun juga punya sikap yang sama. Berserulah kepada Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala alam ciptaannya. Dia berkuasa atas hidup kita manusia. Betul kita mengalami pergumulan, kesulitan dan tantangan. Tetapi Tuhan Allah kita beserta dengan kita. Berserulah kepada Allah, meminta kekuatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua tidak lepas dari segala pengalaman kehidupan yang tidak mudah. Kita menyadari bahwa kekuatan kita manusia sungguhlah terbatas. Pandemi virus COVID-19 ini sungguh-sungguh menegur kita, menyadarkan kita, hidup manusia sungguhlah terbatas. Dan apabila kita dapat melaluinya hari demi hari, itu semua karena Tuhan Allah yang menyertai kita. Dan apabila saat ini kita sedang berada dalam Wedikel, lembah kekelaman, teruslah percaya Tuhan Allah yang menyertai kita, yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Jangan pernah kita menjadi putus asa, putus harapan, dan menyerah.
tetapi terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita terus diingatkan, diyakinkan bahwa Allah itu selalu beserta dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur belajar dari Daud yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Allah selalu menyertai langkah kehidupannya. Daud tidak meminta dibebaskan, dihapuskan segala penderitaan, tantangan, pergumulan dalam kehidupannya. Daud percaya Tuhanlah yang memampukan untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Demikian pula dalam kehidupan kami, Sobat Messenger, sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami semua. Engkau yang peduli dan mengerti setiap tantangan kehidupan yang kami jalani. Engkau berikan pertolongan ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan beserta dengan kami. Gada dan tongkat Tuhan yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami menjalani hidup yang tidak mudah. Tetapi damai sejahtera, kebaikan selalu Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Berkati untuk Sobat Messenger sepanjang hari ini dalam segala usaha pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan. Segala hal yang kami kerjakan, kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil, dan segala perjalanan kami Engkau berikan perlindungan dan keselamatan. Berdoa bagi setiap anggota keluarga kami masing-masing. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau ikat kami dengan kasih yang saling mendukung, saling mengampuni, saling memperhatikan, sehingga di dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami tidaklah sendiri, tetapi ada orang-orang yang Tuhan Yesus utus untuk terus bersama menjalani berkat anugerah yang mendatangkan pemulihan bagi setiap anggota keluarga kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan khidmat pertolongan di tengah cuaca yang tidak menentu kami hadapi sekarang ini. Engkau yang memberikan perlindungan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang mengalami bencana alam. Sungguh Tuhan yang memberikan pertolongan hingga hari demi hari di tengah keterbatasan tetap ada kecukupan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan melalui bantuan, pertolongan dari lembaga-lembaga pemerintah, bahkan masyarakat, terlebih gereja-gereja Tuhan, untuk memberikan pertolongan dan bantuan dengan cepat, dengan tepat, sehingga ada pemulihan, ada kebaikan yang boleh dialami oleh bangsa dan negara kami, sahabat kami, mereka yang terkena bencana alam yang terjadi. Kami berdoa bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendatangkan pemulihan bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan juga akan karuniakan pertolongan dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan, semua dapat selesai tepat pada waktunya. Tuhan akan mencukupi akan segala kebutuhan dan lindungi setiap tenaga kerja yang bekerja, berusaha di sana. Berikan perlindungan, keselamatan, kekuatan, hingga melalui karya tangan mereka semua
negara kami dapat terus bertumbuh menjadi negara yang sejahtera. Berkati pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan di tengah berbagai krisis yang dihadapi, itu semua mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati gereja-gereja Tuhan terus dapat mengambil peran di dalam masyarakat, di tengah masyarakat berbangsa dan negara, sehingga kami dapat membagikan kasih Kristus kepada banyak orang dan memberitakan Injil Kristus, melayankan kasih kepada banyak pribadi di gereja-gereja, di wilayah-wilayah di mana gereja-gereja itu ada, senantiasa itu semua dapat mendatangkan kebaikan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, untuk kita terus dapat melangkah maju sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat dalam iman, dalam berbagai perkara, terus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sungguh hari ini kita diingatkan kembali ketika kita melangkah di dalam lembah kekelaman. Kita percaya Tuhan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia pimpin langkah hidup kita, agar kita tidak menyerah, bahkan menjalani kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.